Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 34 Move On dan Melanjutkan Hidup. Bi, ada apa? Tanya Nick bingung. Maafkan aku, Nick, maafkan aku. Belinda tiba-tiba sudah membenamkan kepalanya di pelukan Nick. Rasa bersalah mendadak bergelayut di dada Belinda. Rasa bersalah karena Belinda yang tak pernah bisa membalas cinta tulus Nick. Kenapa Belinda malah terus memikirkan Devan, dan Devan? Setiap kali dirinya berdekatan dengan Nick. Aku tidak akan memaksamu, jika kau belum siap, Bi. Ucap Nick lembut. Aku tahu kau masih belum sepenuhnya move on dari Devan. Imbu Nick lagi yang sontak membuat Belinda mendongakkan wajahnya. Dan menatap pada netra milik Nick. Tapi setidaknya, beri aku satu kesempatan untuk membuat hatimu jatuh cinta kepadaku. Raut memohon terukir jelas di wajah Nick. Aku tidak akan memaksamu, apalagi sampai memperkosa-mu. Nick terkekeh meskipun sedikit kaku. Aku akan tetap menjaga janji dan komitmenku sejak awal. Aku hanya akan menyentuhmu setelah kita resmi menikah nanti. Jadi kau tak perlu khawatir. Nick kembali meraup Belinda ke dalam pelukannya. Ya, Belinda percaya itu. 3 bulan ini Nick sudah membuktikannya. Kau tetap akan menemui Paman Owen saat kita pulang nanti? Tanya Belinda yang akhirnya buka suara. Ya, aku tidak mau lancang mengencani seorang gadis tapi tidak minta izin pada pamannya. Jawab Nick terkekeh. Belinda ikut terkekeh. Sebaiknya kita berkemas, Nick. Kita terbang setelah makan siang saja. Ucap Belinda akhirnya yang sudah melepaskan pelukan Nick. Wanita itu beranjak dari ranjang dan keluar dari kamar. Nick hanya tersenyum tipis menatap pada punggung Belinda. Yang sudah menghilang di balik pintu kamar. Kau jadi pulang hari ini, Theo? Ya, aku sudah di ruang tunggu. Kau akan menjemputku di bandara, Belinda. Tentu, bukankah aku kekasihmu yang paling pengertian, Theo? Tidak lagi, aku sudah menemukan pengganti dirimu saat ini, Belinda. Belinda mengambil gambar cincin berlian yang melingkar di jari manisnya, lalu mengirimkannya pada Theo. Wow, 4 bulan di Bali dan akhirnya kau sudah bisa move on, Theo. Bukankah hidup harus terus berjalan, Belinda? Belinda tersenyum kecut sesaat setelah mengetikkan pesan pada Theo. Kau benar, tapi aku benar-benar penasaran. Siapa pria yang sudah berhasil membuat Nona Belinda Halley move on, Theo? Kau akan langsung melihatnya saat aku tiba di sana. Dia ikut pulang bersamaku, Belinda. Aku sungguh tidak sabar, Theo. Aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa di bandara, Belinda. Belinda segera mematikan ponselnya dan menyimpannya ke dalam tas. Wanita itu menggenggam erat tangan Nick yang duduk di sebelahnya sejak tadi. Ayo, kita pulang, ucap Nick seraya bangkit dari duduknya. Belinda ikut beranjak dan mengikuti penumpang lain yang mulai memasuki gerbang keberangkatan. Theo celingukan di pintu utama bandara, saat rombongan penumpang yang baru saja datang berjejalan keluar dari pintu utama tersebut. Mata Theo langsung bisa menangkap sosok Belinda.
yang berjalan keluar seraya menggandeng tangan seorang pria. Tinggi besar, mengenakan kacamata hitam. Pria itu, sial. Itu Nick, kenapa Belinda malah bersama Nick? Jangan bilang kalau cincin itu dari Nick Gay. Apa Belinda terlalu putus asa hingga nona direktur itu memacari Nick Gay? Hai, Theo, sapa Belinda masih dengan senyuman kaku dipaksakan. Tentu saja Theo hafal, nona direktur ini belum benar-benar move on ternyata. Nick hanya pelarian dari cinta Belinda pada Devan. Surprise. Balas Theo dengan wajah yang dibuat seantusias mungkin. Tapi bukankah ini benar-benar kejutan? Jika Devan tahu hal ini, Theo yakin pria itu akan mengamuk kesetanan. Hai, Theo, senang kita bisa berjumpa lagi. Gantian Nick yang menyapa Theo seraya mengulurkan tangan mengajak berjabat. Hai, Nick, kau terlihat semakin tampan saja. Theo membalas uluran tangan Nick dan berkata dengan nada sedikit mencibir. Kita langsung pulang? Belinda memecah kecanggungan di antara mereka bertiga. Supirku sudah datang. Ujar Nick menunjuk pada supir pribadinya yang sudah berlari ke arah mereka. Dan segera membawakan barang-barang Nick. Theo masih menunggu apa yang akan dilakukan oleh pasangan yang terlihat meragukan ini. Aku akan menghubungimu nanti. Nick mencium singkat bibir Belinda. Oh, ya Tuhan. Ternyata hubungan mereka memang sudah sejauh itu. Theo menggeram kesal. Hati-hati. Pesan Belinda seraya menepuk punggung Nick. Nick mengangguk dan melambaikan tangan pada Belinda serta Theo. Pria itu menghilang dengan cepat ke dalam mobilnya bersama sang supir. Kau kenapa, Theo? Tanya Belinda heran pada Theo yang masih menggeram kesal sekaligus menggerutu sendiri. Jangan bilang kalau kau berpacaran dengan Nick selama 4 bulan ini dan sudah tidur dengannya. Tuduh Theo cepat seraya bersungut-sungut. Pria itu membanting pintu bagasi setelah memasukkan koper-koper Belinda. Belinda tak langsung menjawab dan memilih untuk langsung masuk ke dalam mobil. Tak berselang lama, Theo ikut masuk ke dalam. Kau belum menjawab pertanyaanku, Bel. Theo menagih. Pria itu menginjak pedal gas dengan kasar. Demi meluapkan emosinya yang mendadak naik ke ubun-ubun. Bukankah katamu aku harus move on dan melanjutkan hidup? Belinda hanya menatap lurus ke depan. Tapi bukan berarti kau harus menjalin hubungan dengan Nick Gay itu, Bel. Theo memukul setir di depannya demi meluapkan rasa emosinya. Lalu aku harus bagaimana? Teriak Belinda yang ikut-ikutan emosi. Nick datang di saat aku terpuruk, lalu pria itu menghiburku. Mendengarkan semua keluh kesahku. Dan dia yang sudah membuat hariku berwarna selama 4 bulan ini. Sergah Belinda mencari pembenaran. Ya, dia memang sedang mencari kesempatan dalam kesempitan. Timpal Theo sinis. Aku tahu, dalam hati kecilmu kamu masih berharap aku dan Devan akan bisa kembali seperti dulu. Mungkin kau juga sekarang sedang berdoa dalam hati, agar rumah tangga Devan dan Clarissa hancur berantakan lalu mereka bercerai. Dan Devan akhirnya kembali padaku.
Ucapan Belinda benar-benar tepat sasaran. Apa nona direktur ini bisa membaca isi hati dan pikiran Theo? Aku memang masih mencintai Devan hingga sekarang, Theo. Tapi aku tidak mau punya pikiran sejahat itu. Ucap Belinda dengan nada sendu. Clarissa adik kandungku dan aku menyayanginya. Jadi aku tidak akan pernah mendoakan hal-hal buruk untuk rumah tangganya. Imbu Belinda lagi yang terdengar bersungguh-sungguh. Tanpa kau berdoa buruk. Rumah tangga Devan dan Clarissa memang tidak akan pernah harmonis. Timpal Theo sinis. Selama 8 bulan ini, Devan hanya menjadi mayat hidup dan terpaksa menjalani rumah tangganya bersama Clarissa. Demi menjunjung rasa tanggung jawab yang tidak seharusnya dipikul oleh Devan, Theo seakan sedang mengeluarkan unek-unek dalam hatinya. Sudah cukup, Theo. Selah Belinda tegas. Jangan lagi ikut campur atau sok tahu dengan rumah tangga Devan dan Clarissa. Tegas Belinda sekali lagi memberi peringatan pada Theo. Theo hanya diam dan tak lagi berucap sepatah kata pun. Hingga mobil sampai di kediaman Haley. Mobil berhenti tepat di teras depan. Theo menekan klakson dengan kuat, agar para pelayan keluar dan menurunkan koper Belinda dari mobilnya. Theo mendadak merasa malas pada nona direktur ini. Kau percaya pada karma buruk, Bel? Karena sekarang Clarissa sedang menuainya. Clarissa sedang menuai hasil dari semua perbuatan buruk yang... Cukup, Theo, potong Belinda cepat dengan nada penuh emosi. Berhenti membicarakan hal buruk tentang Clarissa, gertak Belinda sekali lagi dengan nada tegas mengancam. Aku bicara kenyataan. Timpal Theo tanpa rasa bersalah sedikitpun. Belinda benar-benar harus menggeram kesal mendengar kata-kata Theo, yang terus-terusan menyudutkan Clarissa. Dan aku masih keberatan dengan hubunganmu bersama Nick. Imbu Theo lagi mengemukakan pendapatnya. Aku tidak butuh pendapatmu. Pungkas Belinda seraya membanting pintu mobil Theo. Belinda masuk ke rumah dengan wajah penuh emosi. Dan meninggalkan Theo begitu saja tanpa mengucapkan terima kasih. Belinda menghentikan mobilnya di depan rumah Devan. Nona direktur itu menatap sejenak pada rumah minimalis itu. Sebelum turun dan menyapa si empunya rumah, Belinda baru menginjakan kakinya di teras. Saat Clarissa keluar dari dalam rumah dengan perutnya yang sudah membulat sempurna. Hati Belinda mencelos. Andai dirinya yang mengandung anak Devan. Bel, kamu sudah pulang? Sapa Clarissa yang langsung tersenyum sumringah. Clarissa berjalan sedikit terlatih untuk menghampiri Belinda. Pelan-pelan, ujar Belinda yang langsung menahan tubuh Clarissa agar tak hilang keseimbangan. Belinda sedikit ngeri melihat perut Clarissa yang lebih besar dari ibu hamil pada umumnya. Wajar memang, karena bayi Clarissa kembar. Semakin membuat iri saja. Kamu kapan pulang, Bel? Kenapa tidak memberi kabar? Tanya Clarissa lagi karena pertanyaannya tadi belum dijawab oleh Belinda. Kemarin lusa, aku membawa oleh-oleh untukmu dan untuk bapak ibu. Jawab Belinda yang sudah duduk di sofa ruang tamu bersama Clarissa. Kok sepi, kamu sendirian di rumah?
Tanya Belinda sedikit celingukan. Devan ada di dalam, kalau bapak dan ibu sedang ke kondangan di kompleks sebelah. Mungkin sebentar lagi pulang. Jelas Clarissa berusaha mengukir senyum di bibirnya. Belinda hanya mengangguk paham. Sedetik kemudian, pandangan Belinda mengarah ke ruang tengah. Di mana ada Devan yang berdiri di sana dan sedang menatap pada Belinda. Cepat-cepat Belinda membuang pandangannya ke arah lain. Dan menghindari tatapan Devan yang terlihat aneh dan semakin mengerikan. Astaga! Ini sudah 4 bulan berlalu, kenapa pria itu masih saja berantakan? Ada Nak Belinda. Kapan pulang, Bel? Sapa Bu Devi yang baru datang bersama Pak Lukman. Kemarin lusa, Bu. Jawab Belinda yang langsung mencium punggung tangan kedua orang tua Devan tersebut. Devan masih tidur, Kla? Pak Lukman ganti bertanya pada Clarissa. Sepertinya begitu, Pak. Jawab Clarissa sedikit ragu. Belinda menangkap keanehan pada sikap Devan dan Clarissa. Apa dua orang ini masih saling membenci dan berseteru? Kapan hari perkiraan lahirnya? Belinda mengusap perut Clarissa dan memilih untuk bertanya mengenai kandungan adiknya itu saja. Masih 2 minggu lagi, jawab Clarissa yang secepat kilat meraih tangan Belinda. Ini apa, Bel? Tanya Clarissa menunjuk ke arah cincin berlian yang melingkar di jari manis Belinda. Cincin tunangan, jawab Belinda datar. Kening Clarissa berkerut. Kau bertunangan? Dengan siapa? Tanya Clarissa tergagap setengah tak percaya. Nick. Jawab Belinda singkat. Terdengar suara benda yang dipukul dengan keras dari arah ruang tengah. Belinda dan yang lain terlonjak kaget dan segera menoleh ke arah ruang tengah. Di mana Devan masih berdiri di sana dan menatap marah ke arah Belinda. Cepat-cepat Belinda mengalihkan tatapannya dari Devan yang sepertinya siap meledak. Padahal masih ada satu berita lagi yang ingin Belinda sampaikan pada Clarissa. Baiklah, sekalian saja, dan sebenarnya aku kesini juga karena ingin memberitahumu. Kalau aku akan pindah ke mansion Nick mulai besok, ucap Belinda lagi. Apa? Tapi kenapa, Bel? Raut bersalah langsung tercetak jelas di wajah Clarissa. Karena aku dan Nick akan menikah sebentar lagi, jawab Belinda seraya menundukkan kepalanya. Semoga Devan tidak berlari ke sini atau menghancurkan rumah ini. Menikah. Raut wajah Clarissa benar-benar terkejut. Nak Belinda mau menikah? Tanya Bu Devi memastikan. Kenapa raut wajah ibu kandung Devan itu juga terlihat kecewa? Dan sedetik kemudian, braak. Terdengar pintu kamar yang dibanting dengan keras. Belinda memejamkan matanya sesaat. Membayangkan Devan yang mungkin kini sedang marah, mengamuk, dan ingin menghancurkan kota seisinya. Tapi Belinda bisa apa? Belinda tidak mau terus-terusan menunggu Devan. Belinda tidak mau menjadi penghancur rumah tangga Devan dan Clarissa. Aku pikir sudah saatnya kau dan keluargamu pindah ke rumah besar itu, Kla. Ucap Belinda lagi menuturkan harapannya. Apa kau tidak akan tinggal lagi di sana?
Raut wajah Clarissa semakin sedih. Belinda menggeleng. Aku akan tinggal di mansion Nick, sekarang dan setelah kami menikah nanti. Jawab Belinda berusaha bersuara tegas. Apa kalian akan menikah dalam waktu dekat? Clarissa semakin khawatir. Rencananya nanti setelah kau melahirkan, aku mau kau fokus pada kandunganmu dulu. Jawab Belinda yang kali ini memaksa untuk mengulas senyum di bibirnya. Kau senang kan karena akhirnya aku sudah move on? Tanya Belinda lagi yang malah terdengar seperti sebuah sindiran di telinga Clarissa. Aku akan menikah dengan pria lain. Jadi kau tidak perlu takut lagi aku akan merebut Devon darimu. Imbu Belinda lagi yang semakin menohok hati Clarissa. Bel. Clarissa bahkan tak mampu lagi berkata-kata. Aku harus pamit sekarang. Ucap Belinda yang sepertinya ingin menyudahi semua drama ini. Sebaiknya kau segera pindah sebelum kedua bayimu lahir. Karena pasti kau akan butuh rumah yang lebih besar dan nyaman untuk kedua bayimu. Saran Belinda sekali lagi sebelum beranjak berdiri. Aku akan membicarakannya dulu dengan Devon. Jawab Clarissa kurang bersemangat. Belinda pergi ke ruang makan sebentar untuk berpamitan pada Pak Lukman dan Bu Devi. Saat melintas di depan kamar Devon, Belinda hanya melirik pintu kamar yang membisu itu sekilas. Belinda rasa, ia tak perlu berpamitan pada Devon. Belinda tidak mau memicu sebuah pertengkaran atau kerusuhan di rumah yang auranya sedikit aneh ini. Perasaan Belinda saja. Atau kehangatan yang dulu selalu Belinda rasakan di rumah ini sudah pudar belakangan ini. Aneh, padahal mereka akan kedatangan dua anggota keluarga baru. Tapi mengapa suasana di rumah ini malah terasa sunyi dan dingin? Aku pamit, Kla, semoga persalinanmu lancar. Pamit Belinda sekali lagi seraya bercipika-cipiki dengan sang adik. Belinda melangkah keluar dari rumah itu dengan cepat. Belinda ingin mengusir semua sesak yang menggelayuti hatinya. Entah sesak karena Clarissa yang sebentar lagi akan punya bayi kembar. Atau sesak karena melihat Devon yang murka tadi. Belinda memilih untuk segera memacu mobilnya meninggalkan rumah Devon. Belinda akan ke kantor Nick saja dan membawakan pria itu makan siang. Belinda sedang malas ke kantornya sendiri karena ia sedang perang dingin dengan Theo. Sepupunya itu terus saja menyudutkan Clarissa, dan bersemangat sekali menghancurkan rumah tangga Devon dan Clarissa. Apa dia sudah makan siang, Theo? Pastikan dia tidak terlambat makan, Devon. Belinda mendadak ingat pada pesan Devon. Yang tak sengaja ia lihat di ponsel Theo beberapa hari yang lalu. Dia siapa? Apakah dia di sini merujuk pada Belinda? Apa Devon selama ini selalu mengawasi Belinda lewat Theo? Devon dan Theo memang sangat dekat. Bukan tak mungkin jika Devon memata-matai Belinda selama ini melalui Theo. Tapi mengapa Theo bisa dengan mudah memberikan informasi? Apa itu artinya sepupu Belinda itu masih tetap pada pendirian awalnya? Mendukung Devon dan Belinda agar tetap bisa bersatu. Ah, sudahlah. Tak perlu memikirkan keinginan konyol Theo tersebut. Mobil Belinda sudah tiba di kantor Nick. Bergegas Belinda naik ke lantai paling atas gedung untuk mengejutkan Nick. Masih dengan senyum sumringah yang menghiasi wajahnya. Belinda mendorong pintu ruangan Nick.
Nick, sapa Belinda seraya membuka lebar pintu ruangan Nick. Namun sesaat, pemandangan di dalam ruangan Nick membuat senyum Belinda menguap seketika. Sekarang yang terjadi, jantung Belinda yang nyaris menggelinding keluar. Saat lengan itu menangkapnya dengan cepat dan menodongkan sebuah di kepala Belinda. Kau jadi kekasihku atau dia akan mati? Kau bertunangan dengan Belinda Halley? Tanya Samuel dengan nada tidak senang. Ya, akhirnya aku akan menjadi seorang pria normal. Yang menikah dengan wanita pujaan hatiku, Sam. Bukankah itu berita bagus? Ujar Nick dengan mata berbinar senang. Mereka itu menjijikkan, Nick. Kau tidak bisa menikah dengan salah satu dari mereka. Serga Samuel cepat merujuk pada kaum wanita, tentu saja. Tidak semuanya seperti itu, Sam. Cobalah buka hatimu dan mulailah untuk menerima kehadiran mereka dalam hidupmu. Nick mencoba memberikan nasihat untuk asistennya tersebut. Lihatlah aku sudah berhasil mengalahkan ketakutanku. Dan akhirnya aku menemukan Belinda. Kau pasti juga akan bisa menjadi seorang pria normal yang jatuh cinta pada lawan jenis, Sam. Nasihat Nick sekali lagi. Tidak akan. Satu-satunya yang aku cintai di muka bumi ini hanyalah kau. Aku hanya mencintaimu, Nick. Kau harus menikah denganku dan tidak boleh menikah dengan Belinda. Samuel mulai kesetanan. Nick mendadak merasa jijik pada pria di hadapannya tersebut. Kenapa dulu Nick harus kenal dengan monster gay mengerikan ini? Kita akan menikah, kan, Nick? Pinta Samuel memaksa. Tidak, Sam, aku bukan pria seperti itu. Aku hanya mencintai Bee dan aku akan menikah dengan Bee. Jawab Nick tegas. Bee, kau bahkan punya panggilan kesayangan untuk wanita jala. Itu. Nick merasa tak terima. Bee bukan wanita jala asteris, Bee wanita baik-baik dan calon istriku. Nick bersikeras sambil terus beringsut mundur. Samuel semakin mengerikan saat marah. Baiklah, Nick percaya tentang kata-kata yang pernah ia dengar kalau Samuel itu mengerikan dan nekat. Boleh aku menghabisi nyawa bimu itu, agar kita bisa menikah dan hidup bahagia berdua? Sam mengeluarkan sebuah dari balik jasnya. Sial, apa pria ini seorang mafia yang membawa pistol kemana-mana? Apa aku harus menjemput bimu itu lalu menembaknya di depan matamu? Atau lebih baik aku langsung menembak kepalanya saat aku bertemu dengannya? Samuel menodongkan di tangannya ke arah Nick. Tidak, tolong jangan sakiti Bee. Kau harus meni. Samuel belum menyelesaikan kalimatnya saat pintu ruangan dibuka dari luar. Nick, sial. Apa yang dilakukan Bee di sini? Nick hanya membatin. Pria itu langsung bisa melihat wajah Belinda yang berubah pucat pasi. Tatkala melihat di tangan Samuel. Dan Nick terlambat membaca situasi. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba Samuel sudah mencekal Belinda. Dan menodongkan di kepala nona direktur itu. Sam, jangan. Mohon Nick memelas. Belinda sudah ketakutan dan bercucuran air mata. Kau akan menjadi kekasihku kalau begitu. Samuel mengajukan syarat.
Iya, iya, aku akan menjadi kekasihmu, tapi lepaskan Bi. Nick memohon. Bagus, kita akan menikah sebentar lagi. Dan wanita sialan ini tak akan bisa lagi mengganggu hubungan kita. Lebih baik ku habisi saja, ujar Samuel santai. Sam, Nick yang melihat Samuel hendak menarik pelatuk, segera menerjang asistennya tersebut. Dua pria kini bergulat dan Belinda jatuh tersungkur di lantai karena didorong oleh Samuel. Meletus di antara dua pria itu. Nick. Samuel menjerit jerit saat menyadari Nick terkena tembakannya. Belinda meraih vas bunga di dekatnya dan saat Samuel hendak menyerangnya. Refleks Belinda melemparkan vas bunga ke kepala Samuel. Kepala pria gay sialan itu langsung berdarah. Nick yang masih ada di dekat Samuel menjegalkan kakinya ke arah Samuel. Hingga asistennya tersebut jatuh terjerembab dan kepalanya menabrak meja. Samuel pingsan seketika. Belinda segera menghampiri Nick yang kini juga bersimbah darah. Karena lengan atas pria itu terkena tembakan Samuel. Hubungi security di bawah, B. Titanic yang langsung membuat Belinda meraih gagang telepon kabel dengan cepat. Nick harus ke rumah sakit sekarang. Belinda masih menunggu operasi pengangkatan peluru di lengan Nick yang belum selesai. Saat tiba-tiba ponselnya berdering, Theo menelepon. Theo, kau di mana? Bel, Clarissa terpeleset dan mengalami pendarahan. Apa? Belinda langsung bangkit dari duduknya. Nona direktur itu berjalan cepat ke bagian depan rumah sakit masih belum mematikan sambungan telepon. Clara di rumah sakit mana, Theo? Tanya Belinda tergagap. Bersambung.